Oke, nah setelah kita membuat hal seperti ini ya, ada mention dan sebagainya, ini status barnya. Nah, kita akan membuat contoh dari main menu. Jadi nanti kita punya sebuah scene menu. Habis itu start, dia akan masuk ke sini gitu ya. Oke, caranya seperti apa? Caranya di sini kita masuk ke bagian folder scene. Di folder scene ini kita tambahkan lagi satu buah scene. Nah, satu buah scene di sini kita akan tulis main menu. Nah, ini masih tetap ngomongin UI ya. Teman-teman buka terlebih dahulu. Nah, di sini oke. Ini memang masih belum ada apa-apanya. Jadi kita akan tambahkan sebuah UI, habis itu kita tambahkan gambar untuk membuat main menunya ya. Oke, ini kan masih kecil seperti ini. Nah, ini ya kalau kita lihat. Nah, sekarang kita akan coba untuk memperbesarnya. Nah, oke. Nah, setelah diperbesar seperti ini, kita lihat di bagian inspektor itu ada bagian image. Nah, image ini kita butuh yang namanya source image. Nah, source image ini itu di sini saya udah nyiapin satu buah gambar seperti ini. Nah, teman-teman harus diingat bahwa untuk source image di sini itu tekstur type-nya ketika pertama kali masuk atau diimport ke dalam Unity itu pasti default. Nah, sehingga kita butuh untuk menambahkan sprite 2D and UI gitu ya. Nah, ini agak beda dengan material ya, karena kita punya kalau misalnya teman-teman mau pakai material sih sebenarnya memang mungkin bisa ya, cuma kalau karena ini untuk UI itu lebih baik disarankan dengan menggunakan tekstur type-nya diganti dengan 2D UI. Nah, cuma kalau untuk yang 2D UI ini kadang memang harus menambahkan service baru, yaitu nah 2D sprite ya. Jadi teman-teman silahkan untuk mengunduh 2D sprite di package ya. Tadi sudah ada ya contohnya seperti apa di package gitu. Bentar. Oke ya, jadi nanti teman-teman masuk ke window, habis itu ke package manager, salah klik ya. Oke, masuk ke package manager, habis itu nanti package-nya diganti sama Unity Registry dan klik yang tulis 2D sprite gitu ya. Oke, kalau sudah terinstall seperti ini bagaimana? Nah, kalau sudah terinstall seperti ini, nanti teman-teman kan ini sudah ya diganti nih si gambarnya, nggak asalnya default jadi sprite 2D and UI. Habis itu kita klik apply aja. Nah, kalau dilihat di sini sudah ada panahnya ya. Nah, ini. Nah, ini sudah bisa kita gunakan. Oke, nanti untuk yang filenya akan saya kirim ya, unggah di grup. Oke, nah di sini lalu untuk source image-nya ini tinggal kita drag aja masuk sini. Nah, ini sudah seperti ini. Jadi, nah gamenya seperti ini kan. Tadi kan gamenya kubus untuk menghindari si yang merah ini, gitu ya. Oke, nah habis itu biasanya itu kan ada yang namanya start ya. Oke, di sini saya sudah punya satu UI. UI di sini banyak sekali buttonnya dan sebagainya gitu ya. Nanti teman-teman bisa pakai ulang. Oke, sebenarnya bisa aja satu-satu, jadi satu gambar gitu ya. Jadi maksudnya kalau ini kan jadi banyak nih gambarnya gitu ya. Karena ini pun sebenarnya untuk memperkecil size dari atau ukuran dari si gamenya. Jadi teman-teman bisa gunakan aset yang bentuknya pack seperti ini gitu ya. Dan jadi dalam satu gambar itu banyak sekali buttonnya dan belakangnya harus transparan. Oke, nah lalu caranya bagaimana kalau kita butuhnya cuma satu? Oke, di sini kita ganti dari tadi ya, masih sprite 2D and UI. Nah, tapi sprite modelnya itu karena banyak sekali gambarnya, kita ganti jadi multiple. Nah, kemudian kita klik bagian sprite editor, kita apply. Nah, nanti dia akan sudah otomatis ada gambarnya seperti ini ya. Jadi dia sudah semacam agak terpisah lah ya. Oke, tapi ini belum terpisah karena dia baru mendeteksi bahwa ini ada beberapa gambar yang berbeda. Lalu bagaimana supaya dia bisa terpisah? Nah, ini kan sebenarnya bisa aja teman-teman ini mau dipakainya satu paket gitu ya, tapi dianggapnya terpisah. Nah, nanti bagaimana? Nanti teman-teman bisa ini di delete aja seperti biasa, dan untuk yang ini di kebawahkan gitu. Jadi dia akan satu paket
gitu ya. Oke, nanti klik bagian slice, kemudian klik slice gitu. Nah, habis itu di apply ya. Nah, setelah di apply kita tutup, close. Nah, ini sudah seperti ini, nanti dia berubah dan kalau diklik itu sudah banyak ya, seperti ini. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau nambahin satu button? Berarti kita balik lagi ke kanvas, UI, tambahkan button. Sebenarnya teman-teman boleh mau pakai button Text Mesh Pro atau button Legacy. Cuma kalau misalnya dia hanya gambar aja sih, sebenarnya gambar, terus teksnya juga tidak terlalu ini ya, kayak cuma ya teks biasa aja gitu ya, tidak ada efek tertentu, lebih baik pakai button aja, jangan gunakan Text Mesh Pro. Karena Text Mesh Pro itu akan nambah lagi aset baru gitu ya. Jadi ini untuk memperkecil dari segi size aja gitu ya. Kita tambahkan sebuah button, nah dia buttonnya seperti ini, kemudian kita perbesar buttonnya. Ini contoh. Nah, kemudian nanti untuk di bagian source image-nya, misal saya gunakan yang ini, kita tinggal drag aja gitu. Nah, ini sudah masuk ke sini. Tuh. Nah, habis itu di button itu biasanya udah ada teksnya secara default. Nah, ini kecil sekali ya teksnya. Untuk teksnya sama aja sih sebenarnya kayak yang sebelumnya gitu ya. Jadi nanti dia size-nya, ukurannya apa dan sebagainya gitu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengubah font. Nah, kebetulan saya sudah masukkan font. Ini bentuknya sebenarnya saya TTF, tapi kalau teman-teman mau yang lain juga nggak masalah karena Unity udah support banyak tipe dari si fontnya gitu ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke sini. Nah, ini udah berubah ya. Misalnya ini kalau terlalu kecil misalnya 70. Nah, habis itu warnanya pun bisa kita ubah seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman maunya langsung gambar juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu ya. Nah, ini bukan cuma untuk yang button ya, tapi teks biasa yang seperti tadi di scene yang game itu juga bisa gitu ya. Nah, ini sudah kita pada membuat ini gitu ya, untuk membuat button. Oke, nanti kita akan lanjutkan gimana caranya dia bisa berpindah ketika kita ngeklik ini ke scene selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.